Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Yolanda Francisca NIM 203200260 dan saya Yuliana Sasmita Dewi NIM 203200261 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Guru dan Administrasi Pendidikan. Pentingnya partisipasi guru dalam administrasi pendidikan. Sesudah Indonesia merdeka, sistem pendidikan di sekolah-sekolah bersifat nasional dan demokratis. Untuk mencapai tujuan ini diperlukan administrasi dan pengawasan yang demokratis pula. Dan sekolah-sekolah harus benar-benar hidup dan tumbuh di atas dasar-dasar filsafat negara yaitu Pancasila. Untuk itu pula, maka partisipasi guru dalam administrasi sekolah sangat penting dan menjadi keharusan. Partisipasi yang dimaksud hendaknya ditafsirkan sebagai kesempatan kepada para guru dan kepala sekolah untuk memberi contoh tentang bagaimana demokrasi dapat diterapkan untuk memecahkan berbagai masalah pendidikan. Harus aku akui, proses pendemokrasian administrasi dan pengawasan sekolah itu meminta waktu dan hanya dapat dicapai secara berangsur-angsur. Arti demokrasi dalam administrasi sekolah. Penerapan demokrasi dalam administrasi sekolah ini hendaknya diartikan bahwa administrasi sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan kepemimpinan, dengan itu tujuan-tujuan sekolah dan cara-cara untuk mencapainya dikembangkan dan dijalankan. Kegiatan-kegiatan kepemimpinan ini meliputi: yang pertama ada kegiatan mengorganisasi personal dan material, yang kedua ada merencanakan program atau kegiatan-kegiatan, yang ketiga ada membangun semangat guru-guru dan inisiatif perseorangan atau kelompok ke arah tercapainya tujuan, yang keempat ada menilai hasil-hasil dari rencana-rencana, prosedur-prosedur, serta pelaksanaannya oleh perseorangan dan kelompok. Apabila administrasi dipandang sebagai proses bekerja dengan orang-orang dan mengordinasi usaha-usaha mereka ke dalam keseluruhan yang bekerja efisien dan produktif, maka jelas bahwa tanggung jawab tidak dapat diputuskan pada hanya satu orang belaka. Tanggung jawab itu harus disalurkan secara luas di antaranya semua orang yang mengambil bagian dalam program sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolanda Francisca akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yuliana. Yang ketiga, beberapa kesempatan berpartisipasi. Ada bermacam-macam kesempatan yang dapat digunakan untuk mengikuti sertakan guru-guru dalam kegiatan-kegiatan sekolah. Seperti yang pertama, mengembangkan filsafat pendidikan. Dalam mengembangkan filsafat pendidikan ini berarti bahwa dalam setiap langkah kegiatan mendidik selalu berusaha hendak menjawab apakah yang sedang kita lakukan dan bagaimana kita melakukannya, apa sebabnya kita melakukannya tersebut, dan bagaimana kita melakukannya. Yang kedua, memperbaiki dan menyesuaikan kurikulum. Dalam guru-guru sendiri ini, untuk sebagian terbesar tidak mengambil bagian apapun dalam perencanaan perbaikan kurikulum tersebut. Mereka tinggal menerima dan menggunakan saja menurut apa adanya. Yang ketiga, merencanakan program supervisi. Dengan supervisi dimaksudkan kegiatan-kegiatan yang langsung ditunjukkan untuk memperbaiki situasi belajar mengajar di dalam kelas. Tujuannya yang pokok adalah membantu para guru untuk tumbuh secara pribadi dan profesional dan untuk belajar memecahkan sendiri masalah-masalah yang mereka hadapi dalam tugasnya. Yang keempat, merencanakan kebijakan-kebijakan kepegawaian. Sekarang dengan adanya PGRI dan makin berkembangnya kesadaran dan pengertian akan perlunya demokrasi dalam pendidikan pada pemimpin-pemimpin pendidikan dan pendidik atau guru kita pada umumnya. Kebijakan-kebijakan kepegawaian makin berubah ke arah pelaksanaan yang demokratis. Dan yang keempat yaitu orientasi bagi guru baru.
Yang pertama, arti dan perlunya orientasi. Yang dimaksudkan dengan masa orientasi ialah suatu kesempatan yang diberikan kepada seorang pegawai atau guru yang baru mulai bekerja untuk mengadakan observasi dan berpartisipasi langsung dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan tugasnya sebagai guru di sekolah itu. Agar dalam waktu yang relatif singkat, ia dapat segera mengenal dan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat dia bekerja. Yang kedua, tujuan orientasi. Tujuan orientasi yang terutama ialah membawa guru baru untuk dapat segera mengenal situasi dan kondisi serta kehidupan sekolah pada umumnya, agar selanjutnya dapat mendorong atau memberi motivasi kepada mereka untuk bekerja lebih baik dan bergairah. Ketiga yaitu kegiatan-kegiatan orientasi. Yang pertama, bantuan mendapat perumahan atau tempat tinggal yang sesuai. Yang kedua, mengenalkan guru baru kepada sistem dan tujuan sekolah. Yang ketiga, mengenalkan guru baru kepada kondisi dan situasi masyarakat lingkungan sekolah. Yang keempat, membantu guru dalam perkenalan dan penyesuaian terhadap personel sekolah. Yang kelima, membantu guru baru dalam usaha memperbaiki dan mengembangkan kecakapan mengajarnya. Yang keenam, membangkitkan sikap-sikap dan minat profesional. Yang ketujuh, menyediakan kesempatan untuk bertukar ide-ide dari guru yang satu ke guru yang lain. Yang kelima yaitu kode etik guru. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membantu manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Selanjutnya, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional dalam menetapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik masing-masing. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan siswa, dengan orang tua siswa dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikannya. Keenam yaitu guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Yang ketujuh, guru memelihara hubungan profesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Yang kedelapan, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Yang kesembilan, guru melaksanakan segala kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.